Selamat datang di video ini. Kita akan membahas soal-soal. Nanti terdapat sebanyak 10 soal untuk persiapan mengikuti OSN atau Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, ini saya hapus dulu. Saya bacakan soalnya. Pernyataan yang benar mengenai besaran-besaran fisis berikut adalah. Oke, yang pertama, gaya merupakan besaran vektor. Ya, jelas. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Dan perpindahan merupakan besaran skalar. Oke, perpindahan itu besaran vektor, berarti pernyataan ini salah. Begitu. Oke, sehingga kesimpulannya ini pernyataan yang salah. Karena pernyataannya digabungkan dengan logika dan artinya kedua pernyataan harus benar untuk membuat pernyataan ini benar. Bagian B, tekanan merupakan besaran vektor. Oke, ini sudah jelas salah. Tekanan itu besaran skalar. Dan temperatur merupakan besaran skala benar. Oke, karena hanya salah satu yang benar, maka pernyataan ini salah. Bagian C, perpindahan merupakan besaran vektor. Ya benar, perpindahan itu vektor, ada arahnya. Tekanan merupakan besaran skalar. Ya benar. Oke, karena kedua pernyataan benar, maka pernyataan ini benar. Bagian D, tekanan merupakan besaran vektor. Oke, tadi sudah kita bahas, ini salah. Laju merupakan besaran skalar. Iya, benar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, kalau dikatakan besaran skalar, dia hanya memiliki nilai. Kalau besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Nah, ini besaran skalar misalnya temperatur atau suhu. Itu suhu itu tidak memiliki yang namanya arah gitu ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan kemana arah suhu. Tapi kalau misalnya gaya, gaya itu memiliki besar dan arahnya. Misalnya kalau kamu mendorong sebuah balok ke kiri dan ke kanan itu akan berbeda. Kalau kamu mendorong ke kiri, eh, baloknya akan bergerak ke kiri. Kalau kamu mendorong ke kanan, baloknya akan bergerak ke kanan. Artinya gaya itu memiliki arah. Gitu. Jadi hmm, kita simpulkan jawabannya adalah bagian C. Baik, kita ke nomor berikutnya, nomor 2. Saya bacakan soalnya, termometer X memakai skala 40 untuk titik beku air pada tekanan 1 atm. Dan 220 derajat untuk titik didih air pada tekanan 1 atm. Jika suatu zat mempunyai suhu 30 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan skala berapa gitu. Nah, kita harus membuat persamaan hubungan dari kedua termometer ini. Gitu. Kita coba buat bagannya. Ini untuk termometer X dan ini untuk termometer dengan skala Celcius. Saya tulis sebagai C. Nah, uh, dikatakan titik beku air termometer X tadi suhunya pada 40 derajat. Sementara dia tahu derajat Celcius pada 0 ya. Lalu pada saat apa tadi dikatakan saat ya untuk titik di air atau saat air mendidih, termometer X itu pada suhu 220 dan dia tahu termometer dengan skala Celcius pada suhu 100 derajat Celcius gitu. Nah, di sini derajatnya saya nggak tuliskan untuk mempermudah penulisan kita tidak terlalu lama. Nah, kita harus membuat hubungan. Yang pertama kita harus tahu bahwa hubungannya adalah hubungan yang linear.
Nah, maka kita harus cari tahu jika termometer X saya tulis sebagai TX pada titik sekian, maka termometer Celcius atau TC menunjukkan skala berapa gitu. Jadi itu yang akan kita coba buat hubungannya. Maka kita buat persamaannya dan akan berlaku skala X dikurang skala terbawah pada X yaitu 40 derajat Celcius dibagi skala tertinggi pada termometer X yaitu 220 dikurang skala terendahnya 40 derajat. Ya, derajatnya kita buang saja ya untuk mempermudah. Ini sama dengan TC dikurang skala terendahnya 0 per skala tertinggi pada termometer Celciusnya yaitu 100 dikurang skala terendahnya 0. Oke, maka kita tulis ke bawah. Ini saya hapus ya. Tadi salah menulis. TX kurang 40 per 220 dikurang 40 adalah 180. Ini sama dengan TC per 100. Nah, maka kita lihat ini 180 dan 100 bisa kita sederhanakan ini menjadi 1, ini menjadi 1,8. Maka, karena kita ingin mencari eh, TX, maka kita tulis sebagai TX gitu ya. TX dikurang 40 sama dengan 1,8 dikali TC. Maka, TX sama dengan 1,8 TC ditambah 40. Oke, maka kita langsung substitusikan nilai TC yang diketahui yaitu 30 derajat Celcius dari soalnya. Substitusikan atau masukkan ke persamaannya. 1,8 dikali 30 derajat Celcius ditambah 40. Ini berapa? 1,8 dikali 3 sama dengan 4. 24 ya tadi. Nanti 2, 3 kali 1 tambah 2, 54. Ditambah 40. Maka ini sama dengan 94 derajat. Gitu. Jadi jawabannya adalah bagian B. Itu 94 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Saya bacakan soalnya. Mohon maaf. Sebuah tangki baja yang memiliki koefisien muai panjang 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dan bervolume atau memiliki volume 0,05 meter kubik. Diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang 950 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius pada temperatur 20 derajat. Jika kemudian tangki ini dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, maka jumlah bensin yang keluar adalah sebanyak. Ini soal pemuaian. Kita diminta mencari tahu bensin yang keluar. Artinya kita harus tahu jumlah pemuaian masing-masing benda, yaitu baja dan bensin. Begitu. Oke, untuk pertama kita harus tuliskan dulu data-data yang kita ketahui. Saya gunakan warna biru. Untuk baja, tangki baja ya maksud saya. Kita tahu volume awalnya itu adalah, saya tulis sebagai V0, 0,05 meter kubik. Lalu dikatakan koefisien muai panjangnya, berarti kita gunakan simbol yang biasa kita gunakan, yaitu alfa. 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya nanti saya tulis karena sama dengan bensin. Sementara bensinnya V0-nya sama dengan uh, apa namanya? Baja. Karena apa? Karena mereka bensinnya maksudnya terisi penuh di tangki baja. Berarti 0,05 meter pangkat 3.
Lalu diketahui koefisien muai ruangnya, berarti eh, koefisien pemuaian volume. Bisa kita simbolkan dengan gamma, yaitu 950 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Nah, dikatakan temperatur awalnya atau suhu awal mereka adalah 20 derajat Celcius. Kemudian sama-sama dipanaskan hingga mencapai 50 derajat Celcius. Artinya boleh kita tulis T0-nya atau suhu awal 20 derajat Celcius. Ini dipanaskan menjadi suhu akhirnya yaitu 50 derajat Celcius. Maka kita simpulkan delta T atau perubahan suhunya sama dengan 50 dikurang 20 adalah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita diminta mencari tahu berapa bagian yang tumpah dari bensin. Artinya bensin pasti membuat lebih banyak gitu ya menurut soalnya. Nah, yang tumpah adalah volume. Saya tulis tumpah. Tumpah jika volume bensin lebih banyak ya, berarti volume akhir bensin saya tulis VBN dikurang VBJ, BJ untuk baja. Jadi ini adalah yang tumpah. Itu berarti volume awal ditambah pertambahan volume atau delta V atau pemuaian ya dari bensin dikurang volume awal baja ditambah delta V atau pertambahan volume baja. Nah, kita lihat karena fenolnya eh, sama antara si baja dan ini bukan fenol ya tadi. Mohon maaf. Dikurang fenol. Ya ini baja nggak perlu ditulis karena sama gitu. Ditambah, mohon maaf, minus kena plus jadi minus delta V baja. Nah, kita lihat karena volume awal mereka sama, jadi ini bisa kita coret karena fenol dikurang fenol adalah nol. Maka ini bensin ya tadi. Maka kesimpulannya adalah pemuaian volume bensin dikurang pemuaian atau perubahan volume dari baja, gitu. Dan itu adalah yang tumpah. Oke. Nah, kita harus ingat apa persamaan untuk pemuaian volume. Muai volume atau delta V itu tergantung dari volume awal kali koefisien muai volume dikali apa namanya kenaikan V atau delta V. Nah, maka bisa kita tuliskan yang tumpah delta V bensin, saya tulis DN, dikurang delta volume baja. Sama dengan fenol dikali gamma bensin dikali delta T. Dikurang fenol dikali gamma atau koefisien volume baja dikali delta T. Nah, koefisien muai volume baja adalah, karena yang kata tadi alfa ya, koefisien muai panjangnya, itu 3 dikali koefisien muai apa namanya panjangnya, sama dengan 36 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Dari mana itu silakan kita mempelajari sendiri. Ini bisa kita tulis ulang seperti ini fenol delta T, fenol delta T sama. Artinya apa? Ini saya berikan kurung dulu ya. Kurung, kurung, kurung. Ini dikurang. Ini ada tanda minus. Artinya apa? Fenolnya bisa kita pisahkan dengan gamanya. Maka ini sama dengan fenol kali delta T
dikali gamma bensin Bn dikurang gamma baja atau biji. Jadi fenolnya tadi 0,05 dikali delta T-nya 30 derajat Celcius. Kita berikan tanda kurung biar lebih aman. Lalu ya mungkin saya tulis ada ke sini saja biar cukup ya. Fenolnya tadi 0,05. Satuannya tidak perlu saya tulis. Dikali 30 dan dikali itu 1950. 1950 dikurang 36 ya. Oke, ini saya pakai kurung siku. Dikali karena pengalinya memiliki order yang sama yaitu -6, jadi kita nggak perlu kalikan masing-masing ya. Kita langsung ke semuanya, yaitu ke 990 dan 30. Nah, ini 0,05 dikali 30 itu adalah 1,5 ya. 1,5 dikali 950 dikurang 36 adalah 914. Dikali 10 pangkat minus 6. 1,5 dikali 914 adalah 1371. Nanti kamu boleh konfirmasi dengan cara mengalihkan kembali. Jadi dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jadi ini adalah volume yang tumpah. Kalau kita lihat di apa namanya di opsi jawabannya, maka ini adalah bagian B gitu ya. 1371 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Saya salah ya. Ya, saya sedikit error, teman maaf. Ya, tadi saya sudah mengatakan B, tapi saya melingkari C. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini tentang kalor juga. Ini terkait atas break. Saya bacakan soalnya. Mohon maaf, saya akan batuk. Dua macam zat cair sejenis. Dikatakan sejenis. Sini ada kata kuncinya sejenis. Tapi berbeda suhu. Lalu dicampur. Mereka memiliki beda suhu. Lalu dicampur. Masa zat cair yang lebih panas, M1, sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin, M2. Kita tuliskan M1 sama dengan 2M2. Lalu dikatakan suhu awal zat cair yang lebih panas, T1, itu sama dengan 2 kali suhu yang lebih dingin, T2. Di mana T2-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Oke, suhu campuran pada keadaan seimbang adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu karena dia sejenis, maka kalor jenisnya, kita pakai KY ya, kalor jenis, sama gitu ya. Kita sebut saja sebagai C gitu. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus ingat kembali asas Black. Asas Black mengatakan kalau yang dilepas, tentu saja ini oleh benda bersuhu tinggi ya, oleh M1, itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda M2 yang bersuhu lebih rendah karena kalor mengalir dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu rendah. Nah, kalor untuk merubah suhu adalah bergantung pada massa, kalor jenis, dan delta T. Nah, ini kita berikan indeks delta T1 ya, untuk menyatakan benda yang lebih panas. C1 nggak perlu ditulis C1, ini M1 benar. Ini saya tulis M1. C-nya nggak perlu karena sama, benda yang sejenis. Tm2 dikali C dikali delta T2. Oke, berarti C-nya boleh sama-sama kita coret gitu ya, karena saling terbagi menjadi satu. M1-nya kita ganti menjadi 2M2, berarti 2M2. Karena dikatakan tadi M1 2 kali M2 gitu. Dikali
delta T1. Nah, delta T1 itu apa? Kita harus tahu. Karena benda satu lebih panas dibandingkan benda dua, maka nanti campuran mereka itu T campuran, saya tulis sebagai TC, ini T1, ini T2, gitu ya. Berarti T1 nanti pasti lebih besar dari T campuran, dan T campuran lebih besar dari T2. Maka di sini berlaku delta T1 adalah T, saya pakai warna merah saja biar sama. T1 dikurang T campuran. T campuran lebih kecil. Nah, ini M2 nggak perlu diganti menjadi M1 ya. M2, delta T2 adalah T campuran, itu yang lebih tinggi dikurang T2. Karena T2 lebih rendah dari TC. Nah, maka M2-nya juga bisa kita, apa namanya, kita coret gitu. Ini M2 dengan M2 saling berbagi. Maka tinggal 2T1. Oke, kita kerjakan di sebelah sana. 2 dikali T1-nya tadi dikatakan 2 kali T2 ya. 2 kali T2 dikurang TC. Itu sama dengan TC dikurang T2. Sekarang nilai T2-nya yaitu 30 derajat Celcius kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga didapatkan 2 dikali eh, ini 2 dikali T2 berarti 60 ya. 2 dikali 30. 60 derajat Celcius dikurang TC itu sama dengan TC dikurang, oh ini seharusnya nggak perlu ada tanda kurungnya ya. TC dikurang 20 derajat Celcius. Derajat Celciusnya nggak perlu saya tulis. Oke, 2 kali 60 adalah 120. 2 dikali TC adalah 2 TC. Sama dengan TC dikurang 30. Maka 120 ini ditambah 30 sama dengan TC ditambah 2TC. 150 itu sama dengan 3TC. Maka bisa kita simpulkan TC-nya adalah 150 dibagi 3. Itu sama dengan 50 derajat Celcius. Itu kalau kita lihat di opsi jawabannya adalah pada bagian B. Ya, B. Saya lingkari dengan warna merah. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 5. Saya bacakan soalnya. Sebuah gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada benda A yang masanya M1, sehingga menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Jika gaya F berarti gaya yang sama ya, tadi bekerja pada benda B yang masanya M2, sorry. Maka percepatan benda B sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Dan sekarang jika gaya F bekerja pada benda C, yang mana dikatakan massa benda C adalah M1 tambah M2, maka percepatan benda C adalah lebih gitu. Maka tugas kita yang pertama adalah mencari tahu M1 M2 itu berapa ya, sehingga kita bisa menemukan kan percepatan benda C karena nilai F sudah diketahui. Kita tuliskan yang diketahui. Untuk benda A itu yang diketahui adalah masanya M1, gaya yang bekerja pada dia adalah 12 Newton. Kemudian dikatakan dia mengalami percepatan sebesar berapa itu? 8 meter per sekon. A sama dengan, saya tulis A kecil A gitu ya. A artinya percepatan benda A besar sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Sementara benda B dikatakan memiliki massa M2, F-nya sama ya dengan benda A, yaitu 12 Newton. Dan mengalami percepatan B atau AB sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang benda C. Benda C itu mengalami gaya yang sama, 12 Newton,
Masanya adalah M1 tambah M2. Tapi eh, kita belum tahu percepatannya. Ditanyakan ya gitu. Artinya apa? Di sini yang ditanyakan adalah M-nya. Tuh. Di sini yang ditanyakan M2 juga. Di sini yang ditanyakan apa? Tentu saja M1 dan M2 lalu ke percepatan. Kita selesaikan saja. Maka ini M1 adalah gaya dibagi percepatan benda satu atau benda A sama dengan 12 Newton dibagi 8 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan berapa ya itu ya? 1,5 ya. 1 kali 8, 8, 0,5 kali 8, 4 berarti 12. Benar. Eh, 1,5 kilogram. Itu adalah massa M1 atau massa A. Lalu massa 2 adalah gaya, gaya yang sama, 12 tadi dibagi percepatan. AB. 12 Newton dibagi 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini gampang ya. 6 kilogram. Maka kita sudah tahu ya, M1 ditambah M2 sama dengan 1,5 tambah 6. Itu sama dengan 7,5 kilogram. Oke, maka kita terapkan aja ke sini. Maka percepatan C itu adalah, uh, ya saya turunkan. Oh, ya, percepatan C adalah F dibagi M1 tambah M2. Sama dengan 12 dibagi 7,5. Oke, 1, 12 dikurang 7,5 adalah 4,5. 4,5 dibagi 7,5 itu adalah 6 ya. Jadi 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda C adalah ini 1,6 meter per sekon kuadrat. Maka opsi yang paling benar adalah pada bagian A. Jadi saya lingkari dengan warna merah, berikan tanda kurung, dan saya checklist yang warna biru. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Itu nomor berapa ya sekarang? Nomor 6. Oke, ini masalah gaya. Kalau kita lihat ada gambar yang mana ada dua tali digunakan untuk menahan sebuah beban. Semua benda digantung dengan dua tali seperti pada gambar di bawah ini. Jika tegangan masing-masing tali adalah 5 akar 2 Newton, maka berat benda W adalah gitu. Nah, kita lihat yang paling penting adalah di sini ini siku-siku artinya 90 derajat gitu ya. Selain itu, yang harus kita ingat di sini bendanya diam, itu yang nggak bergerak. Artinya apa? Resultan gayanya baik ke arah X maupun ke arah Y. X itu kemana? Y itu kemana? Ya, terserah kita ya. Nol. Nilai resultan gayanya nol. Oke, seperti biasanya arah X ke sana, gitu X positif, dan Y positif ke atas gitu ya. Jadi, tidak bergerak, resultan gayanya nol, artinya percepatannya nol. Nah, kita nggak perlu mencari tahu tentang arah X gitu ya, karena kita nggak akan bekerja dengan itu. Kita melihat ke arah Y. Nah, gaya itu adalah besaran vektor, bisa kita uraikan gitu. Nah, jadi sekarang kita coba lihat ada dua gaya yang sama besar, yang mana bisa diuraikan ke atas. Jadi gaya, ya sebut aja ini F1 gitu ya, ini F2. Karena kebetulan sama, ya kita hitung salah satu saja. F1, F2, dan F2 ini bisa kita uraikan ke arah vertikal dan ke arah horizontal gitu. Nanti kamu pelajari kalau belum pernah kamu pelajari. Jadi ini bisa diuraikan ke sini.
gitu. Nah, karena kita nggak perlu melihat ke arah X atau ke arah horizontal, kita biarkan saja gitu. Kita ingin melihat berapa besar yang ke arah FY. Kita tulis sebagai F1Y. Karena ada F2 ya, walaupun besarnya sama. Artinya kita kerjakan sekali, nanti kita tinggal kali dua gitu ya. Nah, kita sebelum kita kerjakan, kita lihat ini dulu, hukum Newton. FY-nya ada F1Y, nanti oleh F2 ada F2Y gitu ya, walaupun besarnya sama F1Y dan F2Y. Jadi kita tulis yang ke atas kita anggap sebagai gaya positif, berarti sigma gayanya adalah F1Y ditambah F2Y dikurang. Ini kan W-nya ke bawah, berat bebannya ke bawah, tandanya mendekat 0. Maka W sama dengan F1Y ditambah F2Y. Ini besarnya sama. Boleh saya kita sebut sebagai 2 F1Y gitu ya. 2 F1Y. Karena nilainya sama gitu. Atau 2 F2Y sama aja. Tapi sekarang kita ingin mencari tahu F1Y itu berapa. Gitu. Maka kita tahu ini sudutnya adalah 45 derajat gitu ya. Nah, kalau kamu pernah belajar trigonometri, kamu akan paham sebenarnya ini dengan cepat gitu. Kalau saya gambar sebagai diagram bebas, kurang lebih seperti ini. Ya, gambar saya memang agak buruk ya. Mungkin saya akan buat lebih besar saja. Ops, ops, sangat buruk. Ya, mohon dimaafkan gambarnya. Saya coba ulangi. Oke, kamu anggap saja ini gambar yang baik ya. Gitu. Ini 45 derajat. Nah, ini dikatakan 5 akar 2. Newtonnya nggak perlu saya tulis. Nah, ditanyakan nilai ini berapa? Nilai, kita sebut saja tadi dia sebagai F1-nya saja ya. Karena sudah kita berikan namanya di atas. Nah, hubungan sisi miring dengan, apa namanya ini, sisi di samping sudut ini adalah, seperti berikut. Kosinus sudutnya 45 derajat itu, merupakan F1Y dibagi 5, akar 2 gitu. Nah, karena, definisi kosinus adalah secara sederhana, sisi di samping sudut, yaitu, panjang FY ini ya, yang kita maksud. Dibagi dengan, sisi miring ini, atau 5 akar 2. Nah, karena kita ingin mencari F1Y, kita susun ulang persamaan. Di cos, atau angka dulu, 5 akar 2 dikali kosinus atau cos 45 derajat. Nah, kosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka ini 5 dikali akar 2 dikali setengah dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Berarti 5 dikali 2 dikali setengah. Maka ini adalah 5. Nah, berarti berat beban adalah, kita langsung ke sini saja ya. 2 dikali 5. Karena F1-nya adalah 5 sama dengan 10 Newton. Jadi berat beban yang tergantung tersebut adalah 10 Newton. Kalau kita lihat di opsi jawaban, dia adalah pada bagian C. Saya tadi dengan warna kuning. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Saya bacakan. Seorang pemain ski berskait bermasa 60 kg ditarik dari keadaan diam sejauh 20 meter oleh sebuah perahu, sehingga gaya total yang bekerja padanya adalah 150 meter. Energi kinetik dan kelajuan akhir pemain
Skip tersebut adalah, oke, kita tuliskan data-data yang diketahui. Massa 60 kilogram. Kecepatan awalnya, karena dia dikatakan diam, berarti nol ya. 0 meter per sekon. Dikatakan perubahan jaraknya atau dia ditarik sejauh gitu ya. Bukan perubahan jarak, mohon maaf, perubahan posisi 20 meter. Dan eh, gaya yang diakibatkan oleh perahu adalah 150 liter. Lalu kita diminta mencari tahu energi kinetik dan V akhirnya pada saat dia sudah mencapai 20 meter gitu. Ini berapa? Nah, untuk mengetahui ini kita harus gunakan persamaan geometri yang sudah pernah kita pelajari. Kalau kamu belum pernah, nanti kamu boleh pelajari dulu. Nah, kalau kamu sudah pernah mempelajari ini, sebenarnya ada banyak cara ya untuk mencari tahu apa namanya kecepatan. Karena kunci yang harus kita cari adalah kecepatan gitu ya. Kenapa? Karena energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Yang tak lain adalah kecepatan pada saat dia sudah pada jarak 20 meter tadi ya. Maka satu-satu yang kita butuhkan cari adalah kecepatan. Kita bisa gunakan dua cara. Saya coba gunakan yang pertama ini. Itu kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali kecepatan dikali delta X gitu. Nah, kita belum tahu nilai percepatannya begitu ya. Ini untuk mengetahui nilai V kuadrat. Maka kita cari dulu percepatannya. Tadi diketahui massa 60 dan F-nya 150. Sementara percepatan adalah gaya dibagi massa. Sama dengan 150 dibagi 60. Itu adalah 2,5 ya. 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ke persamaannya. 0 kuadrat berarti nggak perlu kita tulis ya. Ini 0. Karena dia diam, berarti 2 dikali 2,5 dikali delta X-nya tadi dikatakan 20 meter. Nah, ini adalah 100. V kuadrat itu sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Nanti kamu silakan masukkan satuannya ke masing-masing ini. Ini, dan ini. Nanti satuan akhirnya adalah meter per sekon kuadrat. Karena ini V kuadrat. Berarti V adalah akar dari 100 meter per sekon kuadrat gitu ya. Itu tidak lain adalah 10 meter per sekon. Ya, kita sudah mendapatkan nilai apa namanya kecepatan. Sekarang kita coba cari tahu nilai energi kinetik. Energi kinetik tadi kita tahu adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Maka ini sama dengan setengah dikali 60 dikali 10 kuadrat. Sama dengan setengah kali 60, 30 dikali 10 kuadrat itu 100. Sama dengan 3000 joule. Oke, kalau kita lihat di opsi jawabannya adalah 3000 dan 10 meter per ton pada bagian A, gitu ya. Nah, apa namanya? Tadi saya mengatakan ada cara yang kedua. Kita boleh menggunakan persamaan. Ini sama saja sebenarnya persamaan ini saling berkaitan, hanya berbeda bentuk gitu. Kita bisa menggunakan rumus yang ini juga. V sama dengan V0 untuk kecepatan awal ditambah pertambahan kecepatan atau percepatan dikali apa namanya?
T atau waktu gitu ya. Tapi masalahnya, ini 2,5 dikali T, waktunya kita nggak tahu gitu. Maka kita butuh mencari T atau waktu berapa. Nah, untuk mencari T, kita harus menggunakan persamaan berikutnya dengan persamaan posisi. X sama dengan X0 tambah kecepatan awal dikali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, X dikurang X0 itu adalah delta X ya. Sama dengan V0T-nya nggak perlu ditulis karena 0, 0 dikali T ya. Ini setengah AT kuadrat. Delta X itu sama dengan setengah AT kuadrat. Berarti 2 delta X sama dengan AT kuadrat. Di T kuadrat sama dengan 2 delta X per A. Di 2 dikali delta X, 2 dikali 20 dibagi 2,5 gitu ya. Ini sama dengan berapa itu? 40 dibagi 2,5. 16 ya. 16. 16 kon kuadrat berarti kita bisa simpulkan T adalah 16. 4 sekon. Akar dari 16 sekon kuadrat. 4 sekon. Kalau kita sudah tahu ini, baru kita kembali ke persamaan yang di atas ya, ke persamaan V. Jadi agak panjang, kita baru kembali ke sini lagi, kita tuliskan ulang gitu. Jadi 2,5 dikali 4 itu sama dengan 10 meter per sekon. Jadi sama saja, maksudnya dengan yang kita peroleh tadi gitu ya. Jadi nggak perlu menggunakan dua cara ini kalau kamu benar-benar mengikuti Olimpiade karena akan menghabiskan waktu. Jadi ini sama saja. Nah, kamu silahkan pilih saja nanti cara yang mana kalau misalnya ada soal yang seperti itu. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya nomor 8. Baik ini tentang apa namanya? Gaya dan hukum kekalahan energi. Gitu. Saya bacakan sebuah benda titik, sebuah benda titik yang masanya setengah kilogram meluncur dengan kecepatan awal 0 dari titik A. Jadi di sini VA-nya sama dengan 0 meter per sekon. Lalu dia melalui titik B dan akhirnya berhenti di titik C. Jadi di titik C, VC-nya bisa kita simpulkan juga ya, 0 meter per sekon. Lalu jika AB adalah lintasan licin berbentuk seperempat lingkaran, artinya ini adalah pusat lingkarannya. Ini 3 meter, ini 3 meter jari-jari dari apa namanya? Lingkaran. Lintasan yang berbentuk lingkaran ini. Dan dikatakan B ke C adalah lintasan lurus. Tapi dia kasar. Artinya apa? Ada gaya gesek di sana gitu ya. Sehingga akhirnya dia berhenti di C, VC-nya 0. Nah, kita diberikan nilai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan kita diminta menentukan gaya gesek gitu, gaya gesek yang bekerja pada benda. Dan diketahui pada gambar lintasannya memiliki panjang, lintasan lurusnya ya. eh, ini 7,5 meter. Gitu. Oke, berarti kita harus mengingat kembali hukum Newton tentang gaya. Gaya gesek berarti sama dengan massa benda dikali percepatan. Percepatan ini nanti diakibatkan oleh gaya gesek berapa nilainya. Berarti itu yang perlu kita ketahui ya, karena masanya sudah diketahui 0,5. Berarti A-nya berapa? Itu adalah pertanyaan sekarang. Percepatannya berapa? Percepatan saat bergerak dari B ke C ini berapa? Gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu. Yang pertama kita harus tahu berapa kecepatan di titik B. Gitu. VB-nya berapa? Supaya kita tahu nanti percepatan dari B ke C berapa. Nah, dari B, sorry, dari A ke B,
itu berlaku hukum kekayaan energi. Karena ini kan lintasannya licin, artinya yang bekerja hanya gaya gravitasi atau ini merupakan gaya konservatif, gaya yang hanya melihat posisi, tidak tergantung pada lintasan. Nah, kalau kamu masih ingat, kalau sudah pernah pelajari tentang hukum kekayaan energi mekanik, itu energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Karena energi mekanik itu lestari. Lestari artinya nilainya tetap sama. Yang berubah itu adalah bentuknya saja dari potensial ke kinetik. Seperti itu selama ini. Nah, kita uraikan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Karena energi mekanik itu adalah potensial ditambah energi kinetik. Sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Nah, karena kecepatan di titik A sama dengan 0, kita simpulkan EK-nya juga 0. Karena EK adalah setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Ini 0 joule gitu ya. Berarti ini bisa kita coret 0. Dan di titik B itu ketinggiannya, HB itu kan 0 meter. Berarti energi potensial di B juga 0 joule. Karena massa dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan 0. Ini 0. Gitu. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan yang lebih sederhana. Energi potensial di A itu seluruhnya sama dengan energi kinetik di B. Saya katakan seluruhnya, artinya terjadi perubahan bentuk ya dari energi potensial di titik A secara keseluruhan menjadi energi kinetik benda ini. Kita uraikan saja ini. Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian titik A. Itu sama dengan setengah massa dikali kecepatan di titik B kuadrat. Masanya boleh saling dicoret, ya, saling terbagi. Kita masukkan 10 dikali HA itu adalah ketinggian titik A ya, 3 meter. 3 sama dengan setengah dikali VB kuadrat. Oke, kita ke sana. Nanti bisa saya tuliskan 3 kali 10, 30 sama dengan setengah VB kuadrat. Nanti VB kuadrat sama dengan 60. Gitu ya. Nah, kita nggak perlu mencari tahu berapa nilai VB tanpa kuadrat. Kita pakai ini saja. Karena kita ingin mencari tahu berapa percepatan dari B ke C. Sekarang kita kerjakan dari B ke C. B ke C. Kita sudah punya persamaan ini tadi ya. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali delta X. Delta X-nya adalah ini 7,5 meter. Artinya apa? Perubahan posisinya dari kita anggap saja titik B adalah 0, C 7,5. Artinya dia bergerak sejauh 7,5 meter. Atau perpindahannya atau jarak yang ditempuh karena ini garis lurus sama saja 7,5 meter. V V akhirnya VC, ini VC ya. Itu 0. VB kuadrat adalah kecepatan awal di B. Berapa? Ditambah 2A delta X. Kita tinggal masukkan 0 sama dengan VB kuadrat sudah ada nilainya di atas ini. Tinggal masukkan saja 60. Ditambah 2 dikali A atau percepatan dikali apa namanya? Delta X-nya 7,5. 60 ditambah 15, 7,5 dikali 2, 15A. Berarti A sama dengan minus 60 per 15. Sama dengan 4 ya. 4 dikali 15, 60. Berarti minus 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan dari
benda saat bergerak dari apa namanya tadi B ke C. Di sini A-nya sama dengan minus 4 meter per sekon kuadrat. Kenapa minus? Ini hanya menyatakan bahwa arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi benda bergerak ke kiri ke arah C, sementara percepatannya adalah ke arah kanan atau dia diperlambat dengan kata lain. Nah, maka kita kembali ke masalah kita ini. Kita sudah menemukan nilai A-nya, berarti sekarang kita tinggal substitusikan. Berarti 0,5 dikali A. Itu sama dengan 0,5 dikali 4. Sama dengan eh, minus 4 ya. Minus 2 gitu. Nah, jangan bingung karena di opsi nggak ada minus ya. Jadi tanda minus saya ulang sekali lagi. Artinya eh, gaya geseknya mengarah ke kanan sementara eh, bendanya bergerak ke kiri. Gitu. Jadi gaya gesek itu memberikan percepatan yang nilainya negatif atau perlambatan atau dia menghentikan benda yang mana pada titik C bendanya diam gitu. Nah, jadi yang paling benar pada opsinya adalah bagian C 2,0 meter per sekon. Eh, ini gaya ya, 2,0 Newton. Mohon maaf, saya error kembali. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Soal berikutnya, nomor 9. Maaf kalau saya sedikit batuk. Nomor 9, saya bacakan soalnya. Sebuah tabung yang tingginya H diisi penuh dengan zat cair yang massa jenisnya rho. Ini jadi massa jenisnya rho. Jika tekanan di permukaan zat cair adalah P0, di sini ada tekanan P0, mungkin tekanan atmosfer atau apa gitu ya. Maka tekanan dalam zat cair pada ketinggian Y adalah ketinggian Y-nya ternyata sudah dapat. Nah, kalau kamu pernah belajar tentang tekanan hidrostatis, kamu pasti ingat bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan tentu saja pH gitu ya. Hidrostatis pressure itu tergantung pada rho, tergantung pada G dan kedalaman. Kedalaman ini diukur dari permukaan, itu yang perlu kita ingat. Diukur, diukur dari permukaan. Permukaan siapa? Permukaan fluida atau zat cairnya gitu. Dari sini. Nah, artinya kita harus memberikan sebuah besaran lain di sini yaitu H. Tinggi apa? Setinggi ini dari sini sampai sini. Ini kita sebut H. H kecil gitu ya. Nah, berarti mereka menanyakan berapa tekanan di titik ini. Di titik H. Atau kalau di titik Y berarti diukur dari bawah gitu ya sama saja. Nah, kalau kita lihat hubungan H kecil, Y dan H besar adalah H kecil sama dengan H besar dikurang Y gitu ya. Maka tekanan hidrostatisnya adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali H dikurang Y, H besar. Nah, sementara yang ditanyakan adalah tekanan dalam zat cair pada ketinggian Y. Tekanan totalnya ini tekanan hidrostatis saja. Tekanan totalnya di kedalaman H atau di ketinggian Y sama saja ya. Di kedalaman H atau di ketinggian Y sama saja. Saya tulis sebagai P sama dengan tekanan di permukaan ditambah statis di P0 ditambah uh, rho G dikali H besar dikurangi. Nah, di opsi nggak ada ya. Oh, ada, tapi bentuknya sedikit berbeda. Saya tuliskan ulang ini. Rho dikali H besar dikurangi dikali G. Sama saja ya. Hanya di sedikit dimodifikasi. Berarti jawabannya adalah bagian D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
nomor 10. Saya bacakan soalnya. Dikatakan seorang anak menaiki bola plastik berjari-jari 20 cm yang berada di air. Massa bola dan isinya diabaikan. Wah, ini lucu ya. Massa bola bisa diabaikan. Oke, kita anggap aja benar. Lalu massa jenis air 1 gram per centimeter cubik. Dan ternyata 75% atau 0,75 bagian volume bola berada di bawah permukaan air. Lalu ditanyakan massa anak tersebut, gitu ya. Jadi ini adalah pengukuran massa secara tidak langsung. Baik, kita akan kerjakan. Ini terkait hukum Archimedes. Archimedes. Ini kalau kamu pernah mempelajarinya, kamu akan ingat keadaan yang dimaksud di sini adalah keadaan yang terapung. Kalau ini adalah permukaan air, dikatakan anak tadi, kita anggap saja bolanya merah, bolanya nggak bulat, nggak apa-apa. Maksud saya mohon maaf kalau bolanya nggak bulat. Oke, saya gambar sekali lagi kalau masih nggak bulat, bukan kesalahan saya. Kita anggap seperti itu ya. Jadi yang di bawah garis permukaan air ini, walaupun nggak mungkin sedatar ini ya kalau bolanya ada di sini dan anaknya di mana? Saya nggak tahu di mana. Kita anggap saja anaknya di sini. Kok kecil sekali? Ya saya tidak tahu cara menggambar yang baik. Oke, jadi ini adalah 0,75 bagian ini 0,25 tentunya ya. Ya 100%. Nah, maaf. Yang kita ketahui lainnya adalah ini keadaan terapung. Kita lihat. Kalau terapung seperti ini, artinya apa? Gaya berat yang arahnya ke bawah, kita gambar dari sini ya, itu harus sama dengan gaya apung, tersebut FA. Kadang-kadang diartikan sebagai gaya apung, gaya Archimedes, terserah. Kenapa harus sama? Karena menurut hukum Newton, kalau tidak terjadi pergerakan, sigma F sama dengan nol. Percepatannya nol. Kita nggak perlu melihat ke arah horizontal gitu ya. Ke arah sini nggak perlu. Kita lihat arah atas bawah atau vertikal. Jumlah gayanya apa? FA dikurang W atau berat si anak. Itu sama dengan nol. Karena mereka diam. Ini hukum pertama Newton. Maka boleh kita simpulkan W sama dengan FA gitu. W berat si anak berarti massa si anak dikali percepatan gravitasi. Gaya apung kalau kamu masih ingat, gaya apung itu adalah ditentukan oleh sejenis kecepatan gravitasi dan volume. Nah, ini harus kita jelaskan sekali lagi. Massa jenis siapa? Ini fluida. Kita berikan indeks dengan warna merah. Dan volume apa? Volume yang tercelup gitu ya. Volume benda yang tercelup atau dengan kata lain adalah volume benda yang tercelup atau volume bola yang tercelup. Yaitu sebesar ini saya arsir 75% dari bolanya. Gitu. Oke, kita lihat G-nya bisa kita hilangkan dari sini gitu. Enggak terlalu penting, maka kita tulis kembali massa anak itu tidak lain adalah massa jenis fluida dikali volume bola yang tercelup. Tercelup. Oke. Massa jenis fluida adalah 1 gram per centimeter kubik. Ini sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nanti kamu coba sendiri mengerjakan. Kalau kamu lupa, silakan dipelajari. Gitu ya. 1000 kilogram per meter pangkat 3. Dikali volume tercelup. Oke. Kita harus tahu volume bola ya. Volume bola itu sama dengan 4/3 atau 1/3 ya? Ops, 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 ops. 4/3. 4/3 dikali V dikali R atau jari-jari bola pangkat 3. Ya, kita taruh di sini. Dikali 4/3 V
R-nya berapa? Tadi dikatakan jari-jarinya 20 cm. 20 cm tidak lain adalah 0,2 meter dikali 0,2 pangkat 3 gitu. Ya, ini mungkin saya pakai kurung siku saja ya biar lebih aman. Itu 0,2 kasih kurung biasa dan ini kurung siku. Oke. Oh ya, satu hal yang kita lupa misalnya waduh, ternyata harus dikali dengan karena volume yang tercelup ya, tercelup berarti 75% dari mulanya, bukan seluruhnya ya. Ini 75% atau 0,75. Mending 0,75 saja. Oh ya, kalau dalam pecahan 0,75 itu kan kebetulan adalah 3/4 ya. Saya tulis pecahan saya 3/4. Ini 0,75. Dari mana itu? Dari 0,75. Nah, berarti ini sedikit lebih gampang kita karena 3/4 dan 4/3 bisa kita coret ke satu. Oke, kita kekurangan spasi. Kelihatan scroll bawah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini 100, mohon maaf 100 kilogram, meter pangkat 3. Salah ngomong ya tadi ya. Dikali V, kali 0,2. 0,2 pangkat 3 itu 0,2 kali 0,2, 0,04. Dikali 0,2 berarti 0,008. 0,008. Gitu, oke. Dengan kata lain, ini adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Oh ya, ini tadi meter pangkat 3 ya, karena volume. Dikali V, dikali 8 itu bisa kita ubah sebagai 8. Mohon maaf, 0,08. Bisa diubah sebagai 8 dikali 10 pangkat minus 3. Meter pangkat. Dan 1000 bisa kita ubah ternyata ya 10 pangkat 3 gitu. Jadi minus 3 ini dan 10 pangkat 3 bisa saling menghabiskan. Karena ini perkalian gitu ya. Jadi satu nilainya. Meter pangkat 3 dengan meter pangkat 3 dibagi. Jadi sekarang kita dapat nilai 8 dan V. 8 dikali V. Oke, nilai V-nya kita dekatkan dengan yang biasa digunakan ya. 8 dikali 3,14. Oke, ini sama dengan berapa? 8 dikali 4 itu 32, berarti 2, 3. 8 kali 1 tambah 3, 11. 8 kali 3, 24 ditambah 1, 25. 2 di belakang koma berarti 25,12 kilogram. Jadi massa si anak tersebut adalah 25, saya tulis lebih rapi, 25,12 kilogram. Jadi anaknya masih kecil ya. Ngapain dia main-main di bola? Ntar kalau dia tenggelam gimana? Oke, kita nggak perlu pikirin kalau dia mau tenggelam. Mudah-mudahan ibunya ada di sampingnya gitu ya. Takutnya mulanya gelinding di air. Oke, ini saja 10 pembahasan soal. Kalau ada yang salah pada pembahasan ini, mohon diberikan kepada saya. Kalau dalam bentuk pertanyaan atau komentar. Nah, berikutnya juga akan saya buat soal-soal untuk persiapan mengikuti Olimpiade. Jadi ya, mungkin setiap sesi saya buatkan 10 soal. Oke, terima kasih sudah eh, menyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oh ya, kita belum menyimpulkan yang ini ternyata ya. Nomor terakhir, saya terlalu fokus untuk menonton videonya seperti yang saya sudah bahas. 25,12 berarti itu di opsi bagian A. 25,12 kilogram. Saya lingkari dengan warna merah. Saya checklist dengan warna biru. Oke, terima kasih sekali lagi. Jika Anda memang benar-benar mengikuti OSN, semoga Anda terima kasih.